Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Im Sama yang sedang berada di ruangan bunga Mary Joyce. Di sana pelayannya masuk dan memberi laporan. Dia berkata, semua ksatria suci sudah berangkat ke tempat tujuan masing-masing untuk misi perekrutan anggota baru. Jadi bukan hanya saudara kembar Shanks dan Gunko saja yang sedang dalam misi untuk merekrut Loki di Pulau Elbaf. Para ksatria lain pun sedang pergi ke tempat yang berbeda untuk merekrut orang-orang tertentu yang ada di berbagai tempat. Pemerintah dunia telah menetapkan beberapa nama sebagai calon-calon anggota ksatria suci yang baru. Mengapa mereka harus repot-repot merekrut orang dari luar? Karena keadaan dunia sekarang sudah semakin panas. Pemerintah dunia telah bersiap untuk menghadapi semua musuh sekaligus, mulai dari pasukan revolusi, para Yonkou, dan pihak-pihak lainnya. Maka mereka harus memperkuat kekuatan tempur yang mereka miliki. Salah satunya adalah dengan menambah anggota ksatria suci. Im Sama pun bilang kepada pelayannya, mencoba merekrut orang-orang luar adalah langkah besar. Namun dalam keadaan seperti sekarang ini, langkah besar memang patut untuk dicoba. Sebab apabila ini berhasil, maka mereka akan mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi semua musuh, termasuk untuk melawan Nika yang sudah muncul kembali. Nika yang muncul kembali di sini tentu merujuk kepada Luffy sebagai pengguna kekuatan Sang Dewa Matahari itu. Beralih ke ruangan otoritas, para Gorosei di sana diperlihatkan sedang berdiskusi tentang berbagai hal, dimulai dari misi perekrutan para ksatria suci. Jupiter bilang, dari semua nama yang menjadi calon anggota baru, Loki adalah yang paling meragukan. Soal kekuatan, Loki memang layak. Namun soal sikap dan kelakuan, mereka tahu bahwa Loki sangat buruk berdasarkan reputasi yang dia miliki, sehingga Gorosei paham kecil kemungkinan dia mau bergabung dengan ksatria suci. Kemudian mereka mulai membahas tentang hal lain. Para Gorosei membicarakan soal legenda Nika dan kehancuran dunia yang pertama kali. Seperti yang kita tahu dari perkataan Jarul dalam chapter yang lalu, dunia sudah pernah mengalami kehancuran sebanyak 2 kali. Menurut Nusjuro, dari informasi yang dia ketahui, kehancuran dunia yang pertama kali terjadi sudah ribuan tahun yang lalu. Saat itu, untuk pertama kalinya, Nika muncul dan disebut sebagai Dewa Matahari oleh orang-orang. Semua Gorosei sudah belajar tentang sejarah ini, hanya Garling saja yang belum tahu. Para Gorosei lain memang sengaja menceritakan kisah ini kepada Garling melalui telepati, karena sebagai Gorosei baru, dia pun harus memiliki pengetahuan yang sepadan dengan Gorosei lain. Jadi, meski saat ini Garling sedang melaksanakan misi untuk menghadapi Dragon beserta pasukan revolusi, dia tetap harus mendengarkan diskusi mereka. Kemudian, kehancuran dunia yang kedua terjadi dalam abad kekosongan. Dalam masa itu, Nika muncul melalui seorang pemuda bernama Joy Boy. Namun Joy Boy berhasil dikalahkan oleh Im Sama, sehingga aliansi 20 kerajaan mendirikan pemerintah dunia yang bertahan sampai sekarang ini. Nah, di masa ini, Sang Dewa Matahari itu muncul lagi melalui Luffy Shitobi Jerami yang mengonsumsi buah iblis Hito Hitonomi model Nika. Kemunculan Nika menjadi tanda bahwa perang besar yang akan menghancurkan dan mengubah dunia untuk ketiga kalinya akan segera terjadi, sehingga pemerintah dunia perlu untuk bersiap. Warkuri pun bilang, dari pengalamannya bertarung melawan Luffy di Pulau Egghead beberapa waktu yang lalu, Shitobi Jerami itu belum menguasai seluruh kekuatan Nika. Serangan-serangan Luffy dalam mode Gear 5 pada waktu itu bahkan tidak bisa menembus pertahanan Warkuri. Saat di Pulau Egghead kemarin, sebenarnya Warkuri cukup lega karena rupanya Luffy belum menguasai kekuatan Nika secara maksimal. Karena jika Luffy menggunakan kekuatan maksimal Dewa Nika, pertahanan kuat Warkuri pasti bisa ditembus. Di sini diketahui bahwa di antara para Gorosei, Warkuri adalah Gorosei dengan pertahanan yang paling kuat. Namun Sang Gorosei itu paham bahwa Luffy masih akan terus berkembang. Jika dia dibiarkan lebih lama lagi, maka kemampuannya akan terus meningkat dan berhasil menguasai secara sempurna kekuatan Dewa Matahari itu. Dan jika itu terjadi, maka serangan-serangan Luffy akan mampu menembus pertahanan Warkuri. Setelah itu, Gorosei lain ikut bicara. Mars menanggapi dengan bilang, jika itu sampai terjadi, maka entah marinir ksatria suci atau bahkan Gorosei tidak akan ada lagi yang bisa menghentikan Luffy. Hanya Im Sama saja yang kemungkinan bisa melakukannya. Garling pun berkata melalui telepati, berarti mereka tak boleh menunggu dan membiarkan Luffy untuk terus berkembang. Mereka harus segera berdiskusi untuk memikirkan langkah apa yang bisa menghentikan Luffy dalam waktu dekat ini. Nusjuro setuju dengan Garling, langkah untuk menghentikan Luffy sebelum menjadi semakin merepotkan harus segera dipikirkan
dipikirkan. Tapi sebelum itu, mereka harus membicarakan dulu soal para musuh lain juga. Selain Luffy, ada 3 orang lagi yang dianggap sebagai masalah besar untuk pemerintah dunia. Mereka terdiri dari Dragon, Kurohige, dan Shanks. Dragon telah mengambil tindakan besar dalam memerintahkan para anak buahnya untuk mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito, dan juga telah menghancurkan kapal-kapal suplai ke Marijois yang menimbulkan masalah pangan sampai sekarang. Kurohige juga semakin agresif dalam pergerakannya sehingga dia sangat mengkhawatirkan. Lalu untuk Shanks, sudah jelas bahwa dia akan mulai terlibat aktif dalam perburuan harta legendaris One Piece, sehingga bajak laut Akagami akan menimbulkan masalah yang sangat besar juga. Para Gorosei pun harus menentukan bagaimana cara untuk menghentikan mereka semua. Garling bilang kelalaiannya di Guard Valley membuat Shanks jatuh ke tangan bajak laut dan menjadi seperti sekarang. Maka Garling akan sepenuhnya bertanggung jawab dengan cara menghentikan langkah si rambut merah itu. Setelah anaknya yaitu kembaran Shanks pulang dari misi di Pulau Elbaf, Garling akan memerintahkan anaknya itu untuk menghentikan Shanks. Sebenarnya Garling ingin turun tangan langsung untuk menghentikan Shanks, tapi saat ini dia harus fokus terlebih dahulu menghadapi Dragon dan pasukan revolusi. Ancaman dari Dragon lebih berbahaya dibanding Shanks, sehingga fokus utama Garling harus tetap pada Drago. Para Gorosei lain pun sepakat dengan hal itu. Lalu untuk bajak laut Kurohige, itu akan menjadi tugas dari Angkatan Laut. Jupiter angkat bicara dengan berkata bahwa Gorosei harus memberi izin kepada Akainu untuk mengambil tindakan-tindakan besar dan ekstrim. Akainu juga harus menyelesaikan masalah yang telah dia timbulkan mengenai Kuzan. Maksud dari para Gorosei di sini adalah karena Akainu tidak menghabisi Kuzan dalam duel mereka 2 tahun lalu di Pulau Pang Hazard, Kuzan sekarang malah menjadi bajak laut dalam kelompok Kurohige, sehingga itu menimbulkan masalah serius. Setelah memperlihatkan diskusi para Gorosei, cerita beralih ke penjara bawah laut Impel Down. Ditampilkan ada 2 ksatria suci yang sedang datang ke sana. Ketika mereka memasuki lorong penjara level 6, dari salah satu sel, ada penjahat yang bertanya dengan nada yang tidak sopan. Seperti yang kita tahu, ksatria suci membenci perlakuan tidak sopan dari orang lain, karena mereka merasa diri mereka superior sebagai Tenryubito. Salah satu dari 2 ksatria suci itu pun langsung melancarkan serangan misterius dari jarak jauh, membuat orang di dalam sel yang teriak tadi seketika langsung tumbang. Magellan yang sedang duduk di depan sel Doflamingo pun langsung berdiri dan menuju ke arah mereka. Salah seorang ksatria suci di sana menguasai Ken Bunchaku Haki tingkat tinggi, sehingga dia bisa melihat sekilas masa depan. Dia pun tahu Magellan berniat melancarkan serangan kepada mereka, sehingga sebelum itu terjadi, dia langsung berkata kepada Magellan untuk tidak melakukan hal bodoh, sebab mereka adalah ksatria suci dari pihak pemerintah dunia. Magellan pun tak jadi menyerang mereka dan bertanya apa yang mereka lakukan di tempat ini. Ksatria suci itu menjawab mereka ingin berbicara dengan Doflamingo. Doflamingo yang ada di dalam sel tertawa dan bilang, jadi akhirnya pemerintah dunia datang untuk membungkamnya. Awalnya Doflamingo mengira si Bizarro yang akan dikirim untuk menghabisinya. Dia tak menyangka justru yang datang adalah ksatria suci. Mereka pun bilang Doflamingo salah. Mereka tidak ke sana untuk membunuh Doflamingo, melainkan untuk merekrutnya. Jadi dalam keadaan yang kacau seperti sekarang, pemerintah dunia telah memutuskan untuk tidak menghabisi Doflamingo, melainkan merekrutnya untuk bergabung menjadi ksatria suci. Namun belum diketahui apa jawaban dari sang Joker itu, karena cerita berpindah ke lautan dunia baru, memperlihatkan kapal bajak laut Akagami. Di sana Shanks mendapat laporan dari informan yang bekerja dalam pemerintah dunia. Informan itu berkata, dia mendengar bahwa para ksatria suci sedang bergerak untuk merekrut anggota-anggota baru dari luar. Salah satu target mereka untuk direkrut adalah Pangeran Loki. Mendengar itu pun membuat Shanks mengkhawatirkan Pulau Elbaf. Kekacauan bisa terjadi di negeri para raksasa itu jika para ksatria suci datang ke sana dan melepaskan rantai Loki. Kemudian cerita beralih ke Elbaf, tepatnya perpustakaan burung hantu. Di sana datang seorang nelayan yang membawa kertas-kertas kecil dari luar untuk diubah ukurannya menjadi besar oleh burung hantu Bibelos agar bisa dibaca oleh para raksasa. Seperti yang pernah saya jelaskan dalam beberapa chapter yang lalu, cara para raksasa Elbaf mengetahui kabar dari luar melalui koran atau selembaran lain adalah dengan memanfaatkan kekuatan Bibelos yang bisa mengubah objek menjadi ukuran besar, sebab para raksasa tak mungkin membaca koran atau selembaran yang berukuran kecil. Ternyata kertas-kertas yang dibawa oleh nelayan itu adalah bounty terbaru dari bajak laut topi jerami setelah insiden Egghead. Tak hanya Dory dan Brogy saja yang mengalami peningkatan bounty, tapi Luffy dan kawan-kawan juga. Namun bounty baru mereka terbit lebih lama dibanding Dory dan Brogy, karena Angkatan Laut dan pemerintah dunia memiliki banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk mengupdate bounty mereka. Sayangnya dalam chapter ini, berapa saja nominal bounty dari bajak laut topi jerami sekarang belum ditampilkan. Jadi masih butuh waktu bagi kita untuk mengetahui bounty terbaru dari bajak laut topi jerami. Tentu bounty mereka akan meningkat drastis karena yang mereka hadapi di Pulau Egghead yang lalu adalah Admiral Kizaru dan juga 5 Gorosei sekaligus.
Terakhir, pesta di desa barat juga disorot. Ketika mereka sedang bersenang-senang di sana, tiba-tiba terjadi guncangan besar. Para kru bajak laut topi jerami yang masih ada di tempat itu menduga bahwa itu gempa bumi. Namun Jarul bilang itu bukan gempa bumi, melainkan pohon Adam yang sedang berguncang. Para raksasa pun langsung teringat akan Loki karena dia diikat di bawah pohon Adam. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di bawah sana. Pasti terjadi kekacauan di tempat Loki ditahan itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1137. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.